tragic news tonight as the people not to touch it. We're projecting a contaminated resilient organism able to survive. Not one. Come on. Mom, what's wrong with her? I was worried about my husband. His blood pressure must be through the roof. The phone! Get the phone! Halo semua, selamat datang kembali di channel Konten Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2007 dengan judul The Invasion. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Oliver Harris-Bagel, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris yang berasal di Amerika Serikat, antara lain Nicole Kidman sebagai Dr. Carol Bennell, Daniel Craig sebagai Ben Driscoll, lalu juga ada Jeremy Northam sebagai Tucker Kaufman. Memiliki alur cerita yang berlangsung cepat, dengan suguhan teka-teki menarik di dalamnya. Film ini berkisah tentang sebuah wabah mengerikan yang menginvasi bumi akibat tragedi meledaknya pesawat luar angkasa yang mengorbit ke area kota, di mana begitu menarik, mencekam, dan jauh dari nalar, ketika wabah ini melarang siapapun dari mereka yang belum terinfeksi untuk tegang dan tertidur, di mana ketika mereka menunjukkan sifat ekspresi di area kota, niscaya para manusia yang terinfeksi akan memangsa mereka. Begitupun ketika mereka tertidur, sebuah sel-sel akan aktif memenuhi area tubuh seperti halnya dengan kepompong. Jadi dalam antara lain, jika ingin selamat mereka harus bersifat ketus dan jangan tertidur sampai kapanpun. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang tiba-tiba saja terbakar dan meledak saat memasuki atmosfer bumi. Di mana akibat tragedi itu, sebuah jagat maya pun ramai membicarakan akibat tragedi ini. Bahkan beberapa di antaranya mengklaim jika puing-puing pesawat jangan disentuh karena telah terkontaminasi wabah yang ada di luar angkasa. Di mana Tucker selaku orang yang dipercaya pihak CDC untuk mengecek area sekitar mengenai kontaminasi, lantas mendapati hal aneh ketika ia mendapati sebuah sel aktif tidak biasa dan bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Lalu ketika hendak pulang, Tucker yang diarahkan untuk tidak menyentuh bagian puing-puing pesawat, malah dengan sembrono membawa bagian pesawat dari seorang anak yang datang menghampiri, di mana hal itu pun sialnya tanpa Tucker sadari, terlihat jamur alien yang mengontaminasi bagian puing-puing pesawat tadi nyatanya mulai bereaksi menutupi saluran tubuhnya. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Carol yang baru saja terbangun dari tidur karena mendengar anaknya yang bernama Oliver berteriak mimpi buruk. Di mana sedikit berkenalan lebih jauh, jika Carol adalah mantan istri dari Tucker, sementara Carol sendiri tengah dekat dengan seorang dokter rekan kerjanya sendiri bernama Ben yang selalu saja baik dan peduli terhadapnya. Tepatnya di area kantor, Carol yang berprofesi sebagai seorang psikiater, lantas langsung disambut oleh pasien yang bernama Wendy, di mana Wendy yang terlihat cemas tampaknya memberitahukan sebuah kejanggalan yang ia dapati pada sang suami, karena sang suami berubah menjadi kasar ketika ia pun sering membentak, bersifat dingin, bahkan membunuh anjing peliharaannya. Namun merasa hal ini adalah sebuah hal normal, Carol yang berusaha bersifat profesional lantas memutuskan untuk mengganti obat penenang Wendy agar ia sedikitnya tidak cemas akan perubahan dari sang suami. Malam harinya, tepat di hari Halloween, Carol yang tengah berkumpul dengan anak-anak tetangga kini mendapati semacam kulit yang menempel di jarinya. Dan di saat diperhatikan terlihat benda itu bergerak-gerak, membuat ia benar-benar penasaran tentang apa yang ada di balik wujud misterius ini. Keesokan harinya, Carol pun memutuskan untuk memberikan sampel misterius itu pada Dr. Ben, dan setelah dilakukan sebuah penelitian cepat, mereka pun mendapati sebuah laporan kejanggalan dari beberapa lab yang memeriksa sampel yang sama. Di sisi lain, Tucker yang tengah melakukan presentasi pun berkata bahwa virus yang tengah terjadi saat ini lebih parah dari virus flu biasa, akan tetapi di sini mereka telah menemukan vaksinnya. Dan di saat presentasi tengah berlangsung, tanpa menyadari, rupanya dua orang pelayan yang berada di belakang
memuntahkan sesuatu kepada minuman yang akan disajikan, karena rupa-rupanya mereka pun telah terinfeksi termasuk dengan Tucker, namun semua orang tidak menyadari. Tanpa ada kejanggalan apapun, Tucker yang meminta Carol mengantarkan sang anak untuk diajak berbelanja, lantas kini mulai mengiyakan apa yang Tucker inginkan dengan syarat hanya 1 hari saja. Namun ketika di perjalanan, mereka pun sempat melihat sebuah tragedi kecelakaan yang menakutkan. Akan tetapi keanehan tampak terjadi ketika pengendara yang menabrak itu malah terdiam dengan pandangan kosong, sama halnya dengan Tucker yang kini Carol dapati dengan ekspresi serupa. Selang mengantarkan sang anak pada Tucker, Carol yang tiba di area rumah lantas mendapati sebuah petugas keamanan yang tiba-tiba bersifat kasar tanpa yang ia ketahui mengapa hal itu bisa terjadi. Keesokan harinya, di saat Carol tengah dalam perjalanan, dia melihat beberapa orang yang terus saja menatapnya dengan pandangan sinis, bahkan semua orang yang ada di kota pun berperilaku sama. Sehingga Carol yang kini mendatangi lab Dr. Ben, lantas mendapati Dr. Galeano yang menjelaskan bahwa sampel yang dibawa oleh Carol sebelumnya itu merupakan sebuah virus yang memakan sel darah putih dan akan mengambil alih tubuh manusia ketika tertidur. Akan tetapi orang terinfeksi itu bisa saja tak terlihat berbeda dari orang normal, karena semua tanda-tanda tidak bisa dijelaskan lebih jauh mengingat mereka pun baru saja berhadapan dengan kasus seperti ini. Hingga tiba-tiba di tengah fokus mendengarkan asumsi Galeano, Dr. Ben pun dihubungi oleh Ludi yang berkata jika telah terjadi sesuatu pada Yoris dan meminta mereka untuk segera datang. Selang beberapa waktu mereka yang tiba begitu terkejut ketika mendapati Yoris yang tengah tertidur dengan tubuh yang telah dipenuhi oleh selaput seperti kepompong. Bahkan ketika berusaha mendekat, Carol mengalami kepanikan ketika ia mendapatkan semacam serangan. Sontak setelah mendapatkan kebingungan itu, Carol yang tidak kunjung mendapatkan kabar dari Oliver memutuskan untuk pergi menuju rumah mantan suaminya ini. Di mana sesampainya di sana, Carol yang panik malah disambut dengan tenang oleh Tucker. Dan ketika ia berusaha pergi dari lokasi, ia benar-benar dibuat tidak berdaya ketika rupanya ia pun telah dikepung dengan rekan-rekan Tucker yang telah terinfeksi dengan tatapan yang begitu aneh. Berhubung tidak bisa keluar, Carol pun nyatanya berhasil diinfeksi oleh Tucker. Meski pada akhirnya berhasil pergi, mendatangi area sebuah kereta bawah tanah dan bersikap tenang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Namun ketika mendapati Carol dalam keadaan yang sangat cemas, orang-orang normal yang dalam gerbong yang sangat baik mulai mengarahkan Carol untuk bersifat datar agar para manusia yang terinfeksi tidak memburunya dengan anggapan Carol sama seperti mereka. Namun sial, salah satu penumpang yang terkesan panik harus diketahui oleh para infeksi sehingga mereka yang dalam situasi tertekan pun harus mendapatkan semacam infeksi demi infeksi. Meski di sini Carol berhasil pergi meninggalkan mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana asumsi Carol yang semakin bertambah tahu ketika para infeksi akan menyerang paksa manusia normal untuk mereka infeksi dengan sebuah cairan aneh yang sama halnya seperti Tucker sebelumnya. Namun jika para manusia normal ingin selamat, mereka harus beraktivitas dengan mimik datar agar tidak tertangkap dan menjadi bulan-bulanan orang yang terinfeksi. Malam harinya, Carol yang tak bisa menemukan anaknya itu pada akhirnya kembali menemui Dr. Ben. Di sana Dr. Galeano berkata jika virus menyebar melalui cairan, dan hal ini pun telah menginfeksi puluhan juta penduduk Amerika. Dan dia juga berkata untuk sementara waktu tak ada cara untuk mengetahui apakah mereka telah terinfeksi atau tidak. Namun cara satu-satunya untuk menghindari perubahan ini tidak tidur, karena sel ini akan semakin berkembang jikalau mereka tertidur. Jadi satu-satunya meski mereka telah terinfeksi, cara aman bagi mereka untuk tidak menjadi salah satu dari mereka, yaitu jangan tertidur. Maka dikarenakan situasi sudah tidak lagi aman, Carol dan Ben yang memutuskan untuk mencari Oliver, lantas mendapati pasien pribadinya ditangkap dengan asumsi jikalau Wendy berbicara jika ia sudah tertidur beberapa waktu. Hal itu pastinya membuat Ben dan Carol bertanya-tanya, jika benar Wendy telah tertidur, maka Wendy dipastikan memiliki tubuh kebal, karena setahu mereka jika tidur, virus itu akan mengambil alih tubuh mereka. Dan setelah mencoba memeriksa riwayat pengobatan Wendy, Ben pun mengatakan bahwa kemungkinan penyakit cacar air tak biasa yang pernah dialami oleh Wendy yang membuatnya kebal, karena penyakit cacar air itu telah mengubah sel otaknya. Membuat Carol sendiri berasumsi jikalau kemungkinan Oliver pun mengidap hal yang sama, karena mana mungkin setelah sepanjang hari dia di kediaman Tucker yang terinfeksi, Olive mampu memberikan kabar terus-menerus pada sang ibu. Maka oleh karena itu, Dr. Galeano yang mendapatkan asumsi ini,
lantas mengklaim bahwa mereka memerlukan sampel darah dari Oliver untuk membuat sebuah vaksin saat ini juga, membuat mereka yang tidak bisa berpikir lama lantas melakukan kepergian agar bisa mencari Olive guna menyelamatkan populasi manusia yang ada di bumi. Namun dikarenakan pengamanan para polisi yang terinfeksi begitu ketat, Carol harus terpaksa terpisah dengan Ben. Beruntunglah meski para manusia infeksi memenuhi area kota, Carol yang kini bersikap tenang seolah-olah terinfeksi, dibebaskan begitu saja membuat kehidupan Carol tampaknya aman sampai sejauh ini. Agan tetapi akibat rasa lelah yang amat hebat ia dapati, Carol yang kini menaiki sebuah kereta lantas mulai tertidur dengan sekejap. Beruntunglah virus itu belum sempat mengubah dia sepenuhnya dan hanya ada beberapa selaput yang keluar tanpa mengambil alih tubuh dari Carol. Sehingga hal itu memacu para infeksi yang melihat benar-benar percaya jikalau Carol telah menjadi bagian dari mereka. Tepatnya di area rumah orang tua dari Tucker, tempat lokasi penjemputan Olive hendak dilakukan, di mana Carol yang bersifat tenang, lantas tidak mendapati sebuah kecurigaan dari Tucker, beserta sang ibu dan juga anak sematawayangnya yang telah berubah. Lalu di saat situasi sedikit terkendali, Carol yang meminta izin untuk ke air lantas bergegas mencari tempat persembunyian dari sang anak sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Setelah menghadapi kepanikan singkat, Carol yang merasa dirinya tidaklah baik, lantas mulai mendatangi area farmasi untuk mencari sebuah obat yang sewaktu-waktu bisa menjaganya dari kantuk agar bisa segar bugar yang dia simpan di area saku. Selang beberapa waktu, Ben yang kini menghubungi mengisyaratkan sebuah kata tunggu karena beberapa saat lagi ia akan segera menjemput mereka untuk tiba di area lab demi membuat sebuah vaksin ini. Namun sial, selang menunggu beberapa detik, menit, bahkan beberapa jam telah berlalu. Ben yang tidak kunjung datang memacu Carol yang benar-benar dilanda kelelahan, berusaha menguatkan dirinya sendiri agar tidak tidur sampai sejauh mungkin. Namun di tengah-tengah penguatan diri yang berusaha Carol atasi, ia pun mendengar sebuah suara erangan dalam ruangan, yang mana ia kini mendapati beberapa orang yang tengah tertidur, mulai diinfeksi dengan selaput yang mengambil alih tubuh mereka. Namun dikarenakan terlalu lama menunggu Ben yang tidak kunjung datang, memacu Carol yang tidak bisa menahan diri lagi, kini pada akhirnya terkulai lemas tidak sadarkan diri. Sehingga Oliver yang tidak kuasa ketika menemukan sang ibu dalam keadaan tertidur, mulai berusaha menyadarkan sang ibu agar tidak berubah menjadi para infeksi. Selang mendapati situasi sulit, setelah sepanjang malam menunggu, pada akhirnya Ben pun datang. Namun ketika menyadari jikalau tanggapan Ben begitu datar, Carol yang tahu Ben telah terinfeksi, hanya bisa menjaga diri ketika Ben yang membuka area pintu, mengundang para infeksi lain untuk mengarahkan Carol tidur agar bergabung dengan mereka. Sialnya dalam proses pelarian diri, Carol yang disadari keberadaannya oleh para infeksi mulai menelpon Dr. Galeno untuk memberikan sejumlah bantuan karena mereka kini dalam ancaman. Sehingga mereka yang terlibat aksi tabrakan singkat karena diburu oleh para infeksi mulai berusaha bangkit agar bisa menyelamatkan diri karena satu-satunya obat yang mampu menyelamatkan kehidupan manusia adalah Olive, yaitu anak kesayangan dari Carol. Beruntunglah Dr. Galeno yang mengetahui pentingnya hadir dari Olive, lantas mulai melakukan penjemputan ke area sebuah lokasi yang sudah dikoordinasikan. Namun dalam perjalanan yang terlihat mudah tidak semudah apa yang mereka usahakan, karena Carol yang terus-terusan dikejar oleh para infeksi, memacunya terus saja dilanda sebuah kepanikan yang tidak terkendali. Maka setelah melakukan pertarungan singkat, pelarian melelahkan bahkan pertahanan yang cukup kuat, memacu mereka yang kini telah tiba di atap,
lantas langsung disambut dengan penyelamatan sigap yang sang dokter arahkan. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Dr. Galliano yang bersikap cepat tanggap, kini nyatanya telah berhasil membuat sebuah vaksin yang langsung diterbangkan kepada seluruh penjuru bumi untuk membuat sebuah kekebalan dari infeksi yang telah terjadi. Namun tepatnya dalam sebuah wawancara, Dr. Galliano mengklaim bahwa vaksin itu memang mampu menyembuhkan para infeksi, namun hal ini akan membuat mereka hilang ingatan sementara pada fase tersebut, karena saat terinfeksi, orang-orang itu akan merasa seperti tengah tertidur, mengingat tubuh mereka telah diambil alih oleh sel-sel otak yang diaktifkan oleh infeksi. Beruntunglah setelah kurang lebih berpekan-pekan menghadapi situasi ini, Carol nyatanya telah mendapati situasi normal, ditambah lagi Ben yang telah sembuh dari infeksi, mulai menjadi bagian terpenting di hidupnya. Hingga film pun ini selesai.